Fakta Jewelry Bonnie. Sejauh ini, sudah banyak Watch Generation yang disorot di cerita One Piece. Namun masih ada segelintir yang karakternya masih memiliki banyak misteri. Salah satunya ya Jewelry Bonnie ini. Apa saja sih fakta-fakta Jewelry Bonnie One Piece yang sudah terungkap? Ini 9 di antaranya. 1. Informasi dasar. Jewelry Bonnie konon berasal dari South Blue. Sebelum time skip usianya katanya 22. Jadi sekarang dia harusnya 24. Meski begitu patut diingat, di SBS volume 68, Oda mengatakan usia Bonnie 22 tapi Oda juga menyampaikan itu hanya estimasi. Bonnie memiliki kemampuan memanipulasi usia dirinya dan orang lain. Dia bisa terlihat seperti nenek-nenek dan juga anak kecil. Karena itu usia sejati Bonnie bisa beda dari estimasi tersebut. Tanggal lahir Bonnie itu tanggal 1 September, tinggi badannya 174 cm, dan golongan darahnya F. 2. Salah satu dari generasi terburuk. Di Sabaody, Jewelry Bonnie adalah salah satu dari 11 supernova. Dia dan para supernova lain pun kemudian disebut sebagai Watch Generation, dengan tambahan Marshall D. Ichsang Kurohige. Dari 12 bajak laut yang terhitung Watch Generation, hanya Bonnie yang perempuan. 3. Bounty. Bounty Jewelry Bonnie adalah 140 juta. Ini adalah angka sebelum time skip. Ketika ditemukan topi jerami di bab 1060, bounty Bonnie sudah 320 juta. 4. Buah Iblis. Bonnie memakan buah iblis yang bisa memanipulasi usia. Dia bisa membuat dirinya sendiri menjadi anak-anak, menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Kekuatan ini juga bisa mempengaruhi orang lain, seperti para angkatan laut di Sabaody. Untuk saat ini, nama buah iblisnya belum diketahui. 5. Chapter 908 memberikan informasi memiliki hubungan dengan Kuma. Bonnie sempat terlihat di bab 908. Di situ, dia berhasil menyelinap di Merigold. Setelah melihat nasib Kuma, Bonnie diperlihatkan menitikkan air mata. Meski begitu, belum diketahui pasti apa hubungan Bonnie dengan Kuma. 6. Akainu tertarik dengan Bonnie. Di bab 595, Jewelry Bonnie ditangkap oleh Marshall D. Itch di bab itu berencana menukar Bonnie dengan kapal perang. Namun ketika angkatan laut datang, terasa sekali kalau AL tidak hadir untuk kompromi. Soalnya Akainu ada di kapal. Kurohige dan anak buahnya langsung kabur. Yang menarik adalah ucapan Akainu kemudian, ketika dia menemukan Bonnie, bahwa dia sempat khawatir mendengar Bonnie kabur dari pemerintah dunia. Hingga saat ini, belum diketahui kenapa Bonnie dianggap begitu penting oleh Akainu dan pemerintah dunia. Meski seharusnya sudah diamankan Akainu di bab 595, Bonnie kemudian bisa lolos. 7. Salah satu generasi terburuk yang tidak ikut alur Wano. Banyak Watch Generation yang terlibat di alur Wano. Dari sisi protagonis, ada Monkey D., Luffy, Roronoa Zoro, Eustace Kid, Killer, Trafalgar Law, dan X-Drake. Dari sisi antagonis, ada Scratchman Apo serta Basil Hawkins. 4 Watch Generation yang gak terlibat alur Wano adalah Capone BG, Kurohige, Jewelry Bonnie, serta Marshall D. Itch. Bonnie baru ketemu topi jerami di bab 1060, setelah alur Wano berakhir. 8. Inspirasi dari bajak laut nyata. Banyak Watch Generation yang namanya berasal dari bajak laut sungguhan. Bonnie ini termasuk. Di SBS One Piece volume 52, Oda mengiyakan kalau nama Jewelry Bonnie berasal dari Anne Bonny. Anne Bonny adalah bajak laut perempuan nyata. Selama 1718 hingga 1720 dia tercatat beroperasi di Karibia. 9. Pengisi suara. Bonnie di episode 392 hingga 736 diisi suara oleh Reiko Kyuchi. Mulai dari episode 888, dia diisi suara oleh Reiko Takagi. Nah itu 9 fakta Jewelry Bonnie One Piece. Gimana menurutmu?